Sekarang Akika Takara. Alemong, ember. Jus. Yes, bungkus nggak nih? Betul sekali gitu. Kita ngapain dengerin omongan orang yang hanya bisanya mencibir tetapi tidak bisa melakukan dengan karya yang dia miliki. Itu dia. Ngapain kita mikirin? Sakit saya. Serius? Ya serius loh, 2 meter itu mental dihajar sama Nanda itu. Kurang ajar Nanda itu. Canda. Kita temenan lagi Mas Nanda. Awal pertama kali mata batin ayah kebuka bisa melihat itu kapan? Dari ayah sendiri, dunia seperti ini, awal pertama kali mata batin ayah kebuka bisa melihat itu kapan? Saya lupa kapannya, yang jelas kecil ya. Almarhum ayah saya kan tentara, jadi saya suka ditinggal kemana-mana tuh. Nah, pertama kali makhluk yang saya lihat itu di dalam kamar, karena dulu saya tidur masih sama orang tua, jadi kalau saya udah tidur saya ditinggal gitu. Itu berlangsung sampai SMP. Saya Dari kecil nggak berani tidur sendiri itu. Sampai SMP. Saya masuk pondok. Ada sosok hitam legam. Kalau dulu ada iklan salah satu stasiun TV, TVRI kalau nggak salah, itu kayak bawa arak-arakan, itu persis plek 100% kayak gitu. Nah, mungkin yang disebut dengan istilah genderuwo. Jadi besarnya itu mungkin kita nih ukurannya tiga badan kita, tapi dia agak gemuk. Dan dia ngawang tuh kayak terbang gitu. Terbang, dan saya nangis kejar-kejarnya pada saat Pertama kali ngeliat itu berlangsung terus nggak? Apa hanya pertama? Dari situ saya ngelihat lagi di jendela. Jadi jendela, ada kaca ngadep jendela. Nah, belakang jendela itu gudang, sebelahnya itu ada pohon sukun. Jadi saya pernah lari juga tuh. Pada saat saya ngaca maghrib itu ada orang pakai peci, ya kan? Tapi nggak ada tangan, nggak ada kaki. Gitu. Saya lari sekencang-kencang. Nah, dari situ mulai tuh berbagai macam fenomena. Dan dari cerita ayah tadi, banyak yang kita dengar masa kecil yang ditemui dengan sosok seperti itu bisa disebut, banyak ya, aku dengar dari cerita, banyak itu adalah penunggunya, penjaganya. Apakah ayah setuju dengan konteks itu? Enggak. Kenapa? Karena buat saya namanya penjaga itu Allah. Dan di dalam tubuh manusia ada malaikat penjaga. Ya kan? Artinya bukan lagi kita berbicara tentang jin, kecuali horin. Karena horin ditiupkan bersamaan dengan ruh kita. Makanya dia tahu sifat, watak, tabiat orang itu gitu. Dan manusia nggak bisa mengendalikan horin tersebut kecuali Nabi Muhammad yang bisa mengendalikan horin itu. Beda lagi kalau dia berguru atau orang tuanya, kakeknya dia ya bisa jadi orang-orang sakti lah zaman dulunya, terus punya ya bisa dibilang perewangan, piaraan, hodam gitu loh. Bisa jadi itu turun temurun, tapi bukan ruh leluhur. Itu yang harus diklarifikasi. Itu gengs, teman-teman, berarti kita harus garis bawahi ya ayah ya. Dan banyak kan persepsi dari masyarakat yang bilang kalau ngelihat ada sosok ini, wah ini menjaga kakekmu nih. Kasian lah, orang udah meninggal, udah nggak ada, dibilang kakekmu ngikutin terus. Berarti sama aja kakeknya dia tidak diterima di bumi, di langit dan di bumi dong. Berarti sama aja dia melecehkan. Makanya harus dilawan. Kalau ada orang bilang kamu ada yang ngikutin kakekmu, itu harus dilawan, harus dibenarkan, harus diluruskan. Bukan, nggak ada lagi hubungan ruh itu ke bumi. Memang ada hadis yang mengatakan setiap malam Jumat ruh itu akan turun ke bumi menyambangi sanak keluarga, bahkan di depan sendal kalian. Artinya untuk apa? Untuk meminta doa, bukannya ujluk-ujluk
masnya ujung-ujung tuh tiba-tiba Datang, datang tiba-tiba datang. ngetok, weh doain gua, weh udah lama lu gak doain, kabur lah itu orang ya kan. Nah makanya manusia punya insting, Bener. intuisi, mimpi. Mereka itu datang melalui itu. Perasaan yang kok kangen sama almarhum. Berarti apa? Dia menyambangi kita, mendatangi kita untuk apa? Doain dong bro. Udah lama gua nggak didoain. Seperti itu. Dengan cara itu yang ketika dikasih rasa keinget dengan seseorang almarhum Betul. ataupun mimpi, berarti mereka menyampaikannya seperti itu, nggak semerta datang berwujud. Enggak. Makanya kalau ada yang bilang si Anu nih arwah penasaran. Nah itu Sekarang logikanya ngapain juga orang mati meninggal terus jadi setan yang ditakutin orang lain, bukannya dia datengin keluarganya minta doa. bener. Kan nggak masuk akal, betul nggak? Betul. Orang meninggal ya kan, tiba-tiba jadi setan, nakut-nakutin Gentayangan orang, di gentayangan kampung. katanya ya kan, nakut-nakutin orang. Terus fungsinya apa? Karena apa? Karena ada di salah satu ayat, saya lupa karena saya hobi suka baca tapi kadang gampang lupanya juga. Bener. Bahkan orang yang sudah meninggal pingin sekali hidup kembali, ya kan, untuk memperbaiki Amal ibadah. ibadahnya. Nah ini katanya setan ya kan, masa malah nakutin orang, malah nambah dosa. Kan otaknya nggak dipakai ya ngomongnya. Berarti ini bukan kita salahkan dari ibaratnya, bukan dari almarhum itu ya. Bukan. Oknum. Oh. Bisa jadi mungkin dia ngelihat, kadang gini, manusia itu kan paling senang melebih-lebihkan cerita. Betul sekali. Kita lagi kumpul nih ya, bertiga deh, nggak usah banyak-banyak. Tiba-tiba di rumah kosong, tiba-tiba saya kayak ada yang lewat, set, astagfirullahaladzim. Ayah cerita ke saya. Cerita ke kamu. Tadi ada yang lewat bro, ya kan? Apaan? Ya, nggak tahu. Saya bilang nggak tahu. Cuman ada yang lewat. Nah, kamu nyampein lagi ke Rifki nih. Ki, masa ayah tadi ngelihat kuntilanak? Padahal saya baru melihat sekelebatan, betul nggak? Bener. Dikembangkan lah ya, ya kan? Sosok itu, jadilah sosok kuntilanak karena sudah diceritakan, terbentuklah itu. Oh seperti itu. Karena mereka melibatkan rasa takut dari sesuatu yang diada-adain oleh manusia. Berarti dia membaca pikiran kita. Pasti. Oh. Nah untuk orang awam nih, orang awam gitu, bisa nggak sih melihat sosok ya makhluk-makhluk gaib gitu? Fenomen pada dasarnya manusia itu punya sixth sense. Sixth sense itu nggak hanya sebatas penglihatan, tapi dengan rasa tiba-tiba merinding. Itu sixth sense. Karena apa? Sixth sense itu suatu perasaan yang lebih. Hanya bisa mendengar, itu sixth sense. Merasakan, itu sixth sense, walaupun dia tidak melihat gitu. Pada dasarnya setiap manusia itu punya kapasitas itu, hanya aja dia tidak menyadari. Biasanya orang itu akan melogikan segala sesuatu. Misalkan dengar suara geruduk, tikus tuh. Bener Gitu loh. Padahal belum tentu tikus. Betul. Ya kan, bisa aja busa, maling. Iya, bener. Karena di mindset kita udah itu ya. Iya, itulah. Berarti kapasitas sixth sense orang beda-beda. Beda-beda. Dan mungkin dari merinding, kalau mual, pusing itu bisa. Itu interaksi yang diakibatkan oleh sosok. Bukan sosok. Oleh dimensi itu. Oleh makhluk-makhluk yang ada di seputaran itu. Reaksi kimia. Sama kayak misalnya kita minum obat, kan ada peringatan tuh ya kan, indikasi mual, muntah, iya, atau ngantuk, iya, ya kan. Efek sampingnya efek gitu. sampingnya seperti itu. Ada yang dengan bulu kuduk berdiri, tengkuk berat, pusing, gelap, pingsan, mual, muntah. Nah itu efek samping dari sesuatu yang sifatnya negatif. Negatif dari apa ya? Dari jin. Nah dari jin itu, apakah memang dianya yang menyentuh badan kita? Apakah dianya selalu ngikut di kita atau gimana tuh? Mereka nggak harus nyentuh kita, karena kita sendiri kan mereka sendiri nggak punya jasad ya. Kecuali dia sudah manifestasi
Oh. Manifestasi artinya membentuk dengan mencuri data-data dari manusia. Kalau dia sudah masuk ke alam manusia, ya bisa dilihat sama manusia. Diriwayatkan oleh apa? Kisah sahabat Nabi pada saat menjaga lubung namanya pajak, gandum dicuri tuh sama sosok yang mengaku manusia. Itu bisa terwujud kan? Bisa dilihat, bahkan sahabat sendiri mengira itu manusia. Karena apa? Mereka masuk ke alam manusia. Gitu. Makanya akhirnya diajarkan baca ayat kursi. Kata Nabi, betul, itu adalah jin yang menyerupai manusia. Bahkan dulu jin itu mau diikat di tiang masjid sama Nabi, tapi tidak jadi dilakukan gitu loh. Berarti memang jin, iblis itu bisa menjadi sosok apa yang ada di pikiran kita. Bisa. Nah, gimana tuh untuk ibaratnya buat kita nih teman-teman, tips juga nih. Kan ayah nih sosok yang kita lihat, wow, bukan pemberani lagi. Oh, kalau siapa? Tempat akar juga saya masih milik-milik. Ternyata ada rasa juga ya. Teteplah manusiawi itu. Kirain aku tuh Wajar itu. Oh, kirain saya pas Cuma ada. masalahnya nawaitu saya mengajarkan untuk orang menjadi berani lagi, ya kan? Nah, ibaratnya kalau jagoannya takut, pengikutnya ngebully. Iya bener. Artinya paling tidak kita bisa menguasai rasa takut itu. Sebelum kita memasuki tempat ya pasti anggapannya, waduh, di tempat udah tua banget nih, bla bla bla. Kesampingin tuh pikiran itu. Oh, udah tuh tempat biasa aja. Makanya jin itu paling senang menyombongkan diri. Sebenarnya memang tidak boleh kita memaki-maki jin. Iya. Tapi ada dasarnya. Tidak boleh memaki jin pada saat apa? Pada saat sholat, pada saat di tempat kejadian yang sering kecelakaan. Itu yang nggak boleh. Oh gitu. Gitu. Karena apa? Kalau dimaki-maki, jin tersebut membesar, bengak, istilahnya apa? Sombong gitu kan. Nah, kalau tempat-tempat begitu, mendingan tak maki-maki, biar apa? Untuk dapat memvisualisasikan fenomena. Nah itu. Nah, kalau dia udah muncul, ya gue bacain Bismillah. Ini. Ngecil lagi. Itu sebenarnya kuncinya. Triknya itu. Triknya itu. Itu baru aku mau tanyain. Karena yang kita lihat, aku sendiri ya. Ya banyaklah dari masyarakat mengira, wah masa sih makhluk seperti itu bisa digambarkan, bisa diwujudkan. Wah, Kiprana settingan nih, ini nih. Nah itu berarti alasan ayah sendiri mewujudkannya dengan cara seperti itu. Satu itu, kedua ya ada amal nusuk. Yang gitu. tidak bisa dipublikasi dong. Iya dong. Kalau Rahasia dipublikasi, dapur ya. Iya dong. Ternyata ada gengs rahasia dapurnya. Tapi ayat Kiprana. dari kutipan hadis itu ya garis besarnya gitu. Makanya jin itu gini, fenomena gaib itu nggak hanya sebuah fenomena penampakan. Benda jatuh, sekelebatan, itu kan fenomena gaib yang tidak bisa kita prediksi datangnya kapan. Nah itu dia. Kapan ininya gitu loh. Kita nggak bisa prediksi, tapi ya dengan paling tidak dengan kita memaki-maki setan, dia akan menyombongkan diri, akhirnya membesar. Energi dia semakin Energinya kuat, akhirnya bisa terpancing ke alam manusia. Oh gitu. Makanya kalau manusia masuk alam jin, wah nggak berdaya, karena masukin alam mereka. Oh iya sih. Sama mereka masuk ke alam manusia, nggak berdaya. Dia sama seperti manusia. Manusia masuk ke alam ikan, ke laut, terus suruh berantem sama ikan cucut, ya kalah manusia. Nggak bisa. Ikan cucut masuk ke dapur mama dicincang. Gitu aja Iris gambarannya. bawang. Tapi kalau untuk ayah sendiri menantang, ibaratnya memberikan energi dia semakin kuat, bisa memunculkan mentalnya, berarti udah disiapkan dong. Ya makanya harus, saya terlahir dari seorang penakut gitu loh. Oh gitu. Karena bisa ngeliat. Akhirnya mental itu terbentuk karena dari kebiasaan. Nah itu tips nih. Dia teman kita juga ada yang bisa merasakan seperti itu. Ya mau disebutin namanya nggak?
Oh, enggak. Inisial Mas Mardian. Ya. Bukan inisial. Oh, bukan ya. Ya udah inisialnya Mas M dah. Pelan. Itu dia memang dari kecil punya siksan yang begitu kuat sehingga sesuatu justru dia terbalik. Saat kecil melihat itu dia terbiasa menganggap mereka itu ada seperti dia, seperti kita. Dan ketika dia mulai dewasa balik justru dia takut sendiri. Karena dulu dia tidak bisa membedakan. Sekarang dia sudah bisa membedakan. Akhirnya keberaniannya itu telat. Nah, kenapa bisa takut? Ya karena dia sudah berpikir dulu yang ditemuin itu sama kita. Nah kalau misalkan saya ketemu sendiri bentuknya aneh-aneh, akhirnya tersuges. Nah, gimana Gitu tuh? lah. Tuh, ayah. Tips biar kita maksudnya kan dia justru kan dia udah terbiasa melihat, seharusnya kan terbiasa. Harusnya. Itu kenapa dia kayak rasa takut tuh semakin ada terus justru ini. Untuk menghilangkan rasa takut tuh gimana? Ya, jangan berpikiran jin itu menakutkan. Simpel. Kita berpikir, kenapa saya bilang ini dulu waktu saya masih sekolah itu dulu ada di RCTI itu ada film vampir tuh. Oh iya, iya Tahu bener, kan? bener. Jadi si orang Stephen Chow itu dia bayangin setan di kuburan itu keluar monster. Terus akhirnya dia kecapean, ketakutan sendiri. Gue bayangin lu kayak Donald Bebek, jadi Donald Bebek. Nah dari situ yang saya kutip tuh, gitu loh. Berarti karena manusia tidak bisa melihat bentuk asli jin, akhirnya dia mencuri data dari rasa ketakutan orang tersebut. Kalau kita bayanginnya kayak Shinchan, ya kan kayak Shinchan, ngapain takut? Terus misalkan itu setan kayak cewek, ngapain takut? Justru ceweknya yang takut ketemu kita. Ketemu laki-laki nih. Apalagi hidung belang. Oh, berarti rasa takut itu memang ada. Tapi harus kita kontrol dengan kita sendiri. Ketakutan itu adalah sesuatu yang berlebih yang kita tuangkan di dalam pikiran kita. Makanya ketakutan bukan sesuatu untuk ditakuti, tetapi untuk kita membiasakan diri menjadi seorang yang berani. Terus kita penasaran. Kita ibaratnya kan banyak nih orang-orang sekarang. Apaan sih lu? Bohong lu kayak gitu lu. Mana coba buktiin ke gua. Buka coba mata batin gua. Hal itu boleh gak sih? Buka Enggak. mata batin. Enggak. Kenapa? Allah menciptakan kita fisiknya sempurna nggak? Sempurna. Dikasih mata untuk melihat yang indah atau yang buruk. Yang indah. Berarti harus mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Nah, kita udah dikasih penglihatannya bagus-bagus, kita ngerasa sebatas gua belum percaya, gua belum yakin kalau misalnya belum melihat setan. Berarti dia kufur nikmat. Oh, bener. Logikanya gini, saya kasih gambaran. Saya kasih 2 kado. Satu dibungkus, satu enggak. Yang bisa dilihat yang mana? Yang enggak. Yang enggak dibungkus dong. Misalkan yang enggak dibungkus kunci mobil, rokok, pulpen dan lain sebagainya. Nah, yang enggak dibungkus kita ngira-ngira nih. Artinya apa? Yang dibungkus ini sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ternyata pada saat kita buka, bodak. Kalau nggak mati, Meninggal. kalau nggak meninggal, cacat Ya, elah hidup lu. Dibuka, ternyata ular berbisa, tato. Ya itu dia, Ternyata. pilihannya itu aja. Ya untuk apa kita hal yang buruk kita cari? Itu. Ngapain juga ya? Toh orang yang bisa ngeliat sebenarnya nggak mau ngeliat begituan. Nah, itu dia. Siapa sih orang yang mau dikasih lihat begituan? Basicnya pasti takut. Nah, emang karena sekarang tuh terbalik banget, orang yang dapat anugerah kayak gitu justru bilang enak ya orang-orang kayak mereka nyaman hidupnya. Iya. Terus dia berarti memang konteksnya bahaya dong ya kalau untuk membuka mata batin tuh. Dibilang bahaya pasti ada efek yang akan terjadi, ya kan? Cuman tergantung dari kapasitas orang itu sendiri. Oh, berarti kita ngeliat diri kita juga ya? Iya. Nah kalau itu dia gambarnya gitu aja. Kita nggak biasa ngelihat sesuatu yang
yang memang nggak pada umumnya. Ya kayak misalkan gini, kita fobia mau kodok nih, ya kan? Mau dihadapin sama gambarnya juga takut, apalagi sama kodok asli. Sama, gua nggak takut sama setan karena gua nggak ngelihat. Pada kenyataannya yang udah ngomong begitu nihil semua, yang ada mental semua. Oh gitu. Bagus nggak lewat. Bagus nggak lewat gitu. Karena di Padepokan tuh ada numpuk tuh surat sehat, surat jantung. Mereka terus terang mereka bayar besar ke saya. Cuman syaratnya bawa surat sehat. Kalau terjadi kenapa-napa bukan tanggung jawab saya, hitam atas putih. Itu surat dari rumah sakit segini. Wow. Yang menyatakan sehat jantung bla bla, tapi pada kenyataannya Ya. Berarti guys, nggak jadi saya buat ngebuka deh. Nggak jadi. Untuk Ayah sendiri, ada nggak sih perjalanan unik di dalam karirnya sebagai dunianya spiritual? dulu kejadian 2008-2009 saya habis ngelatih anak-anak bela diri lah. Bela diri. Jadi saya udah tinggal di Kebayoran Baru tuh. Ada nih orang tua wali murid datang, assalamualaikum tat. Padahal saya masih pakai baju Pangsi, ah. baju pangsi. Udah gitu, ada apa pak? Minta tolong anak saya kemasukan dari 3:30 sore sampai sekarang belum sadar. Sekarangnya jam berapa tuh? Itu jam Malam. itu posisi jam 10, saya masih ingat 10:13 Malam. malam. Dari jam 4 3:30 setengah 4 sore. 3:30 sampai 10:13 ya kan. Kuat itu jinnya. Saya bilang emang nggak ada yang bantuin, bapak tahu dari mana? Saya dapat referensi dari ini saya lupa lah orangnya. Pak, kalau mereka aja nggak bisa apalagi saya bilang gitu kan. Tapi saya yakin Ustadz bisa, dia bilang gitu kan. Nah, saya bingung ya kan, di sana sudah ada yang membantu gitu. Terus ya udah saya ganti baju dulu, nggak usah Tat, ayo urgent, dia bilang gitu kan. Sanalah, sampai sana jam 11 lewat berapa saya lupa, yang jelas jam 11-an. Saya cuma ngeliat begini doang, duduk. Dalam hati saya bilang, Udah nyampe rumahnya? udah. Itu rame 40 sampai 50 orang. Itu rame. Tetangganya dia non muslim nih. Itu orang Non-muslim. Orang non muslim. Orang non muslim. Dan sekolahnya juga sekolah Katolik kalau nggak salah. Itu di Jatinegara itu ada. Sekolah apa? Saya lupa tuh. Tapi yang kerasukan ngomong Arab, sedangkan kurikulum di situ nggak ada bahasa Arab. Terus ini orang yang kerasukan belajar di mana ya kan? Udah di ngajiin ya kan. Oh berarti udah ada ustadznya di situ? Pokoknya komplit, ada pendeta dan lain sebagainya. Udah ngaji, udah apa, justru disalah-salahin. Ama ini yang kesurupan. Ama yang kemasukan ini. Kerasukan. Gitu. Mereka pada pinter bahasa Arab nih. Karena memang kemasukannya bahasa Arab. Lah saya bingung. Mereka yang pinter ngaji aja nggak bisa ngeluarin kasar dalam hati saya nih. Iya. Apalagi saya nggak bisa ngaji dalam hati saya. Ya Allah, saya bilang gitu. Udah saya amatin. Ayo Tat, tolong anak saya. Iya Pak, ini saya juga nolongin ini. Ayo baca-baca. Iya ini saya baca-baca Pak. Saya bilang tolongin Tat ya kan. Jauh-jauh dari Kebayoran Baru ke Depok, dia bilang gitu kan. Iya Pak, sabar ya Pak, saya bilang gitu. Udah. Alhasil sejam lebih lah. Sampai jam 12 lewatan gitu. Saya cuma bilang begini, ya Allah, Engkau yang datangkan hamba ke sini, jangan kau buat malu hamba. Saya bilang gitu. Engkau yang menjanjikan apa yang hambamu butuhkan, cuman suruh minta sama Engkau, saya bilang dalam hati itu. Belum juga saya aminin kasarnya bahasa itu ya kan. Vivid. Langsung Ada tulisan vivid kayak apa? Neon box itu yang jalan itu. Itu terang di sini vivid. Jadi slow motion dia tuh. Astagfirullahaladzim. Langsung ditunjukkan petunjuknya itu. Petunjuknya itu. Saya inget lagi. Vivid ini kan video porno zaman dulu Betamax ya. Zaman dulu tuh ada video. Nah,
kalau Vivid itu PH-nya lah itu. Kalau sekarang tuh Apa tuh tadi? itu sensor. Lupa saya. Nah, akhirnya dilema saya. Oh, Ini gue sampein gue digebukin masa. Gak disampein masa iya Allah kasih petunjuk salah ya kan? iya. Udah, Pak. Iya, Tat. Ayo, Tat. Punten, Pak. Iya, kenapa, Tat? Pak, punten banget, Pak. Iya, apaan? Dia bilang gitu. Sembuhin anak saya. Iya, Pak. Sini, Pak. Punten, Pak, saya bilang gitu. Kenapa, Tat? Punten banget. Tat, dari tadi punten. Jangan mentang-mentang di Depok sampai digituin saya. Ya. Jangan mentang-mentang di Depok, Jawa Barat, dia bilang gitu. Aduh, gimana ya, Pak, saya bilang gitu. Saya pulang aja deh, awalnya saya bilang gitu. Oh, mundurin diri. Mundurin diri, ya kan. Saya pulang aja deh, Pak. Lagi mana pulang, dia bilang gitu. Gak ada yang nganterin, diancam gitu kan. Iya, Karena saya dijemput ya kan. Bener. Gue pikir, iya juga. Dulu belum ada Gojek, belum ada Grab. Ya kan. Mau nyari tukang ojek di mana ya kan malam-malam. Tapi Pak, iya apa dia bilang gitu. Pak, punten banget. Apalagi dia bilang gitu. Oh, udah tolongin anak saya. Pak, punten banget saya bilang gitu. Apa dia bilang gitu. Sampai marah kan, sampai ngegas. Ya udah gini, Pak. Sekali lagi nih, punten ya, Pak. Astaga naga dia bilang gitu kan. Dia belum ngomong astagfirullahaladzim tuh. Belum. Pak, punten banget. Iya apa, Tat? Dia bilang gitu. Punten banget. Masa ngomongnya punten. Ibunya yang cerewet nih. Oh, ibunya juga ikutan. Karena ya. kan di situ satu sisi si orang ini mau minta tolong ke ayah. Ayah sendiri ragu kan mau minta arahannya. Takutnya gue digebukin masa ya kan. Iya. Masa iya orang kerasukan di setelin video porno ya kan. Udah gitu, Pak, jangan marah ya, Pak. Iya, kenapa, Tat? Pak, punten sekali lagi, Pak. Iya, dibilang gitu kan. Pak, punten, Pak. Punya visi di porno nggak, Pak? Saya bilang gitu, Pak. Astagfirullahaladzim, itu non muslim sampai nyebut astagfirullahaladzim, saking kaget kali ya. Mualaf dadakan dong. Oh, yang ngobatin Itu reaksi gitu gimana di situ? pada ceramah, pada ngomel. Cuman saya berpikir yang undang saya tuan rumah. Iya. Itu. Walaupun mereka di situ mereka nggak berhak ngusir saya, yang berhak ngusir saya yang undang dong ya kan. Udah saya ngomong baik-baik, punten saya bilang gitu. Maaf banget, ini juga bukan kemauan saya. Apa yang saya minta juga bukan sama setan, bukan sama jin. Kalau memang tidak diperkenankan saya keluar. Saya bilang gitu. Makanya saya bilang dari awal saya mending keluar aja. Tapi tot dosa bla bla bla. Pak, punten sekali lagi Bapak punya enggak, Pak? Dosa tat bla bla bla. Kalau Bapak nggak punya, saya ambilin di kosan saya bilang gitu. Anak-anak kosan tuh suka nyimpenin, Pak, saya bilang gitu kan. Aduh, tat dosa tat. Oh, punya enggak? Aduh. Punya sih. Semua ya. Satu ruangan itu ngakak. Udah ambil, Pak. Zaman dulu itu sepatu Fila itu lagi ngetrennya. Dia bawa satu kotak sepatu Fila. Saya buka itu video porno semua ya. Tuh, saya bilang. Koleksi. Ini bukan punya lagi, gengs. Bukan punya lagi. Akhirnya saya ambil satu. Sedikit dah saya ngeliat kabarnya ya. Saya masukin. Belum di play biasanya. Kalau video itu belum di play, biasanya ada playlist. Mau pilihan gambar yang mana ya. Nah, yang kerasukan itu ada 8 kotak gambar porno lah. Yang kerasukan ngomong maki-maki saya. Itu sebelum itu keluar. Pas dia ngelihat, dia duduk astagfirullahaladzim. Maksiatul ain ya Allah, ana taubat nasuh. Pingsan dengan sombongnya. Pak, ambilin air, minumin. Saya ngerokok. Saya keluar dulu, Pak. Saya ngerokok dulu. Begini saya. Dalam hati saya, alhamdulillah. Belum ke play ya. Itu sadar langsung. Sadar pingsan. Saya kenapa? Udah, itu bukan urusan saya, Pak. Perempuan. Saya keluar. Ini menarik, gengs. Akhirnya saya berpikir, mungkin Allah memberi cobaan seperti itu bisa jadi untuk nyentil. Dengan kesombongan-sombongan yang dilakukan si
si terapi pengobatan ini dia menyepelekan orang lain, satu, terus merasa lebih pintar, terus merasa lebih paham, akhirnya disentil mungkin ya, Iya. bisa salah, kalau salah saya minta maaf nih. Atau bisa jadi karena saya berpikir ini yang kerasukan ngakunya jin muslim, ya kan? Oh. Nah kalau jin mengatakan dia muslim, dia tidak akan pernah berbuat dosa, setahu Iya, saya. bener. Kecuali manusia. Kalau manusia masih 50-50 deh, ya kan? Nah mungkin karena disetelin begitu, dia tidak kuat untuk menanggung dosanya pada Allah, akhirnya dia keluarlah dari tubuh orang itu. Nah berarti bisa kita katakan nih, guys, Ilmunya Abu Nawas nih. itu dia. Sebenarnya ibaratnya mengeluarkan orang yang kerasukan, ya memang caranya dengan doa. Doa. Tapi kita Wajib harus itu. melihat Kapasitas karakter makhluk yang di dalam. Iya. Orang saya bingung lah, mereka yang pinter ngaji tajwidnya disalah-salahin, apalagi saya yang belepotan tajwidnya bisa amburadul. Sihir itu ada 3 kriteria. Ada sihir melalui ucapan berbicara, mindset atau manpower. Besok habis sholat subuh saya tidur nggak bisa bangun seminggu. Ayah tuh. Habis ngobatin santet. Kalau saya sih selalu mengamalkan lakot jakum ya. Kebuang saya gebugin itu sampai masuk rumah sakit koma. Akhirnya saya urusan sama Polsek Bekasi. Ternyata teman-teman dari Media DA juga pengen ngobrol nih ke Ayah. Kita membuka Q&A tadinya. Siap. Dari Nandit Fans 2021. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung aja ya. Aku pas kecil memang masih bisa lihat makhluk sampai sekarang.